dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Karom Bapak Kiai Haji Ujang kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, zat yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita mampu mentasyarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jamaah rahimakumullah, tugas penciptaan makhluk, Allah menciptakan manusia itu bukan tanpa tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Terkandung di dalam Al-Quranul Karim dalam sebuah ayat, di mana Allah katakan dalam Quran tersebut, terutama dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-55 sampai dengan 56, atau yang lebih tepatnya Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Itulah tugas utama kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Wih, ada yang ngeliat, biar nggak ngantuk gitu. Ya, Allah katakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sebetulnya tujuan Allah menciptakan kita sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini tercantum di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Dikatakan di situ, ya, Allah menciptakan kita untuk ibadah. Lalu Ustadz, apa sih ibadah itu? Kadang-kadang kan kita pikiran kita yang namanya ibadah itu cuma sholat doang, ngaji doang. Nah, kita akan bahas di sini. Ya. Allah sudah katakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwal ibadah? Lalu apa sih ibadah itu? Ibadah itu, Ibu, kalau kita ambil pengertiannya berasal dari kalimat abada ya'budu. Ya, abada ya'budu, abadan bahwa abidun. Jadi ujungnya tuh lihat coba, abid. Abid itu biasa kita artikan hamba sahaya, ya. Hamba sahaya yang namanya abid itu. Ibu punya hamba sahaya, pasti tunduk, pasti patuh kepada siapanya? Tuannya. Iya kan? Karena tadi yang namanya ibadah itu abada ya'budu abid. Iya kan? Jadi jelas yang namanya ibadah itu akar katanya dari kata abid. Apa arti abid? Abid itu hamba. Kalau hamba, dia harus tunduk, dia harus patuh kepada tuannya. Maka dalam Quran surat Az-Zariyat ini, kalau kita artikan yang namanya ibadah itu, kita harus tunduk, kita harus patuh dalam setiap aspek kehidupan kita kepada Tuhan kita, kepada yang menciptakan kita, kepada Khalik kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bu apa-apa. Iya, saya narik nafas dalam-dalam nih. Enggak tuh, sedikit doang, sedikit. Bu Haji salam dari ibu berdua katanya gitu. Iya, sudah disampaikan salamnya. Oh ya Allah, katanya bener, atau itu mah dekat-dekatan dulu makanya waktu di sini. Masya Allah. Udahlah ya, kita lepas hidungnya aja ya. Masya Allah. Nah, tetapi menurut syariat, menurut hukum Islam, di dalam Islam kita kadang-kadang ibadah. Sirkeun urip kudu gelem ibadah aja maksiat, mamayai atau bunyai. Emang ibadah itu apa? Apa kok namanya ibadah? Ibadah mah. Nah, jangan sampai gitu tuh maksudnya. Ya, yang namanya ibadah adalah, ini dalam sebuah keterangan dijelaskan, al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah biimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'u. Yang namanya ibadah menurut para ulama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta hidupnya tidak boleh keluar dari aturan-aturan syara, yakni aturan agama Islam. Itu adalah ibadah. Maka kalau kita mampu mencegah dari perbuatan yang munkar dan menjalankan perbuatan yang ma'ruf, berarti itu adalah ibadah. Lanjut Bu Haji itunya kemana? Mungkin sore ya Bu Haji Abad sore ya. Banyak tugasnya, maklum orang sibuk kayak kita. Hari kita makan ya, hari kita mah kalau bahasa itu cuma apalah kalau kita mah ya.
Udah Bu, hari ini ngaji sama saya mah, saya mah nggak bisa sambil begini saja ya, apa-apa, biar nggak ngantuk saja. Nah, lalu apa tujuannya Allah memerintahkan ibadah? Apa Allah butuh dengan ibadah kita? Kenapa ya Allah menciptakan kita biar ibadah? Allah kenapa nggak langsung saja gitu ya, kita lahir langsung meninggal? Kenapa Allah tujuannya menciptakan kita, menghidupkan kita? Banyakkan lagi. Allah untuk menguji, salah satunya siapa yang paling taat kepada Allah tujuannya. Ya, tujuan ibadah itu bukan Allah yang butuh kepada kita beribadah, tetapi justru kita yang butuh kepada Allah. Kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, Allah memang tidak butuh. Cuma kita butuh kepada Allah agar kita dekat dengan Allah, kita ajam kepada Allah, kita khauf kepada Allah, maka kita beribadah. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, maka insya Allah Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hambanya, Allah akan baik kepada kita. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir, oh Allah itu butuh dengan sholat kita. Walaupun penduduk bumi tidak ada yang sholat sama sekali, Allah tidak. Justru yang rugi adalah manusia itu sendiri, ya. Itu tujuannya. Nah, dalam prakteknya, dalam praktek kehidupan kita, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah itu luas, gitu maknanya. Sehingga dalam prakteknya para ulama membagi ibadah kepada dua kategori. Yang pertama ada yang namanya ibadah khos atau ibadah khusus, atau dalam istilah lain ibadah mahdhah. Ya. Yang pertama, kita dilahirkan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itu luas, sehingga para ulama membagi ada ibadah itu yang sifatnya khusus, atau ibadah yang sifatnya mahdhah, artinya khusus itu, ya. Apa itu ibadah mahdhah? Ulama mengatakan al-khosatu, adapun ibadah yang khos, yang tertentu itu, yang khusus itu, yang mahdhah itu adalah ma haddadahu syari'i, yakni sesuatu yang dilaksanakannya itu ada batas dan ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma haddadahu syari'i fiha bizuz'iyatin, di dalam pelaksanaannya ada aturan khusus. Wahayatin, dan dalam pelaksanaannya itu ada aturannya. Kalau ibadah yang sifatnya khos tadi atau ibadah khusus itu, ya. Lalu kemudian wa kaifiyatin mahsusatin, dan kaifiyatnya pun ditentukan oleh aturan-aturan Allah, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah itu hadis, itu adalah sunnah, ya Bu ya. Itu adalah bagian dari sunnah. Maknanya kalau sunnah kita mengikuti sunnah, berarti kita mengikuti ajaran Rasulullah, ya. Salah satunya sunnah itu bagian dari hadis, itu hukum Islam. Jadi kalau ada ibadah yang sifatnya khusus itu Allah atur ketentuannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tujuan ibadah Allah untuk menguji kita siapa yang paling dekat dengan Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam prakteknya terbagi dua, ada yang ibadah mahdhah langsung kepada Allah, yakni ibadah yang sudah diatur tata caranya, hukum pelaksanaannya, kalau ditinggalkan tidak sahnya, itu sudah diatur. Sehingga contoh ibadah mahdhah itu adalah seperti kita wudu, tayamum, mangga Bu aja. Bu, kiri ada di kiri. Masya Allah, itu jamaah banyak amat, Masya Allah, sampai melimpah, ya Allah. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya dulu ya.
Saya dulu ya siapa kata Bu Haji. Ya kemana dulu saya dulunya gitu. Masya Allah ya. Nah tadi kita kembali yang namanya ibadah khos itu atau ibadah yang mahdoh itu seperti kita berwudu. Wudu itu adalah ibadah mahdoh. Apa artinya? Kita langsung dengan Allah hubungannya, dan itu kan diatur di dalam Al-Quran. Misalkan kalau kita wudu tidak melaksanakan rukun wudunya, hilang, berarti sholatnya pun tidak sah. Itu sudah ada ketentuannya. Itu adalah ibadah mahdoh namanya. Jadi khusus sudah diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu hubungannya kita secara pribadi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ibadah mahdoh satu saja rontok, satu saja hilang syarat dan rukunnya, maka ibadahnya akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya wudu, gitu ya. Wudu, kalau kita wudunya tidak sah, sholatnya pun tidak akan sah. Itu adalah mahdoh, hukumnya langsung kepada Allah. Tayamum, ya, itu adalah mahdoh. Kita sholat, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu ibadah yang sifatnya mahdoh, yang sudah disusun oleh Allah, hukum-hukumnya, hayatnya, juz'iyahnya, bagaimana fi'liyahnya, perbuatannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rukun Islam, umroh misalkan, kegiatan kita umroh. Bu Haji baru-baru ini baru pulang Bu Haji ya, alhamdulillah ya. Umroh misalkan, rukun umroh atau ada berapa, itu sudah diatur oleh Allah melalui Rasulullah, melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja lepas maka semuanya akan hilang. Iya kan? Contohnya kadang-kadang umroh, mungkin Bu Haji pengalaman, al-umratu ilal umrati kafaratun. Dari satu umroh ke umroh yang lain itu adalah kifarat. Kifarat atas apa? Atas dosa-dosa kita. Makanya kalau punya uang berangkat, nggak punya uang berdoa dulu kepada Allah. Allah akan panggil insya Allah. Ada umroh yang lebih tepat bagi ibu-ibu itu, kalau belum bisa berangkat ke sana, suaminya mau berangkat Jumatan, siapkan secara maksimal, pahalanya sama dengan dia menunaikan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai punya suami usianya sudah 70 tahun mau berangkat ke masjid pakai sendalnya silang-silangan, yang satu biru, yang satu merah, dibiarin saja. Jangan. Kadang-kadang ini mah di sana di Prancis, di Cilegon nggak ada, di Cilegon mah kadang-kadang ya punya suami udah usianya 70 tahun pakai bajunya kancingnya biru, kuning, hijau, dibiarin aja. Udah gitu di sitinya cetik doang. Cetik itu apa sih? Cucinya gitu ya, kurang kering, akhirnya direndam tuh ya, ditumbul hitam-hitam kan. Iya, padahal mah mendingan kalau itu mah karena hitam-hitamnya cetiknya itu udah 7 mulut tidak dicuci. Misalkan Allah karim, jangan sampai kita sudah punya suami sudah seperti ini, cium tangan, bapak sok mangga katuran bapak ke masjid ya, mudah-mudahan hati-hati nong, panggil tuh anak yang paling gede, tolong anterin bapak tuh ke masjid. Misalkan dianterin ya, nanti duduknya dideketin. Ya gimana ini mah, bapaknya katrok sendirian. Ingetin anak-anak kita, bawa tuh orang tuanya ke masjid, dudukkan. Jangan sampai ini mah Masya Allah, ciumannya dari sana, duduknya suami kita karena sudah tua, nggak mau ada yang duduk di situ. Barang ditanya kenapa, minyak katrolinya kecium. Jangan sampai gitu tuh maksudnya. Ya, muliakan orang, perempuan, istri yang ingin mendapatkan pahala umroh setiap minggu itu akan dapat pahala umroh kalau dia memuliakan suaminya yang berangkat ke masjid. Ini kadang-kadang dewe-dewe kan tua izin udah si Pak Ustaz. Ya Allah, ini mah bukan di sini, enggak di sini mah, ini mah tambahan saja untuk kita sampaikan ke anak-anak kita. Nong, berangkat ke sana. Kita tuh ya di dunia hidup tuh senang enggak, susah enggak. Jangan sampai kita itu udah hidup di dunia begini rupa, di akhirat juga nanti susah. Sok bawa ke sana ke masjid, dudukan di masjid dong, tungguin sama kamu di sana. Anaknya di samping, iya kan?
baliknya udah balik, aduh si bapak tuh sebentar lagi balik, sudah disiapkan air putihnya, sudah disiapkan gitu tuh, iya kan, dari tengah jalan di depan pintu sudah disambut, alhamdulillah my baby sudah pulang gitu. Allah bapak gimana, capek pak jumatannya? Ini maknanya. Perempuan istri yang model seperti ini insya Allah mendapatkan pahala umroh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lebihnya punya berangkat, iya lain lagi, itu pun juga silakan. Maksud saya jangan kecil hati kalau kita belum bisa berangkat ke sana. Insya Allah banyak pintu untuk mendapatkan pahalanya di sana makanya, ya. Hati-hati. Nah, apakah seperti itu? Itu ibadah yang sifatnya mahdhuf bukan? Kalau itu nanti kita bahas di luar mahdhuf, ya. Kalau mahdhuf mah kita melakukan zakat, puasa. Ibu baca Quran itu hukumnya mahdhuf. Langsung kepada Allah, kita dengan Allah hubungannya. Makanya kalau baca Quran tidak betul bacaannya, hilang pahalanya. Iya kan? Salah saja satu huruf, dua huruf, baca pendek panjang pendeknya tidak betul, kan sudah diatur hukumnya oleh Al-Quran sama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak betul, hilang pahalanya. Ustadz, bagaimana dasarnya bisa segitu? Laksanakan seperti itu, tetapi terus mempelajarinya. Insya Allah besok di hadapan Allah maknanya. Tuh, itu dalam umroh kadang-kadang umroh prakteknya. Ibu-ibu ngambil mikot dengan Bu Haji ya. Tuh ada yang di kalau umroh barangkali di sana di Bir Ali ya. Karena ke Madinah gitu kan. Kadang-kadang Masya Allah tidak sengaja ininya nggak pakai manset. Kadang-kadang Bu Haji ya. Ada kalau Bu Haji Insya Allah udah pengalamannya udah berkali-kali. Ini mah yang pertama katanya Mas sudah nawaitul umroh dah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat ihram, udah niat, udah pakai kain bahkan laki-laki juga, tetapi ada tumbuhan diambil daunnya, ada semut ngegigit tikus rok dipateni, katanya sudah ihram. Nah itu maksudnya ya, itu sudah diatur. Kalau melakukan semacam itu berarti kan sudah lepas pahalanya. Iya kan, perempuan nggak sengaja karena pakai manset nggak yang sosial media pakainya barang itu, padahal mah manggil itu anaknya atau siapa ke sini bajunya melorot ke sini, kebuka ininya padahal lagi ihram. Itu maknanya mahdhuf kepada Allah, sudah diatur hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita laksanakan maka lepas pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhtiyat kita dalam kehidupan kita, maka insya Allah ibadah kita masuk dalam kategori ibadah yang dibenarkan oleh syariat agama. Itu maknanya. Kadang-kadang yang mahdhuf tuh kalau zakat mah bisa masuk ke dalam kategori ibadah mahdhuf dan ghair mahdhuf. Kalau zakat karena satu sisi membersihkan kita, pada sisi yang lain membantu orang lain, itu adalah ibadah sifatnya mahdhuf dan ghair mahdhuf. Ini kadang-kadang dalam perilaku kita. Tetapi kalau itu tadi dikatakan sebagai ibadah mahdhuf. Yang kedua, dalam kenyataannya ibadah itu ada yang namanya ibadah ghairul mahdhuf atau ibadah yang sifatnya am atau ibadah yang sifatnya umum, yakni semua perbuatan dalam kehidupan kita yang kita niatkan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih luas ya. Kalau mahdhuf tadi sudah diatur, sholat, zakat, puasa itu taknya agama mahdhuf ya. Itu adalah ibadah yang sifatnya mahdhuf. Yang ghair mahdhuf seluruh perbuatan dalam kehidupan kita yang kita niatkan untuk beribadah dan mencari keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi kan sama suami itu nggak walahir, nggak bau sendok acar, bahasanya itu apa artinya teh Bu Haji itu? Tehir, tewalahin, bau sendok acar. Emang ibu sama suami dulu, kalau yang masih ada sekarang atau yang dulu tidak ada, siapa suami itu? Ada orang lain, ya kan? Orang lain.
Gak ada garis kerabat, gak ada garis keturunan. Malah kalau ada garis kerabat dan keturunan justru gak boleh jadi suami. Siapa suami kita? Orang lain. Tapi kenapa kita mau melayani mereka? Karena sudah terikat dengan aturan agama. Kalau kita taat kepada suami, maka dikatakan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah, ya, idza sholat mar'ah khamsaha, apabila sholat 5 waktunya, wa shomat syahroha, terus kemudian dia puasa di bulan Ramadan, ya, wa ata'at jauzaha, taat kepada suaminya, dakhalatil jannah, masuk dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Enteng perempuan mah ternyata, ya kan? Padahal dia itu siapa kita bukan, sama adik juga nggak begitu amat, sama kakak nggak begitu amat, yang gede kita juga orang tua, belum kita tebus kebaikan orang tua sudah diambil sama dia. Tetapi justru itulah syariat. Mahdoh gair mahdoh itu di sana. Ketika kita taat kepada mereka, maka insya Allah surganya Allah sudah terbuka. Ini adalah ibadah gair mahdoh pada satu sisi. Jadi intinya yang namanya ibadah gair mahdoh itu semua perbuatan kita dalam kehidupan ini yang kita niatkan untuk mencari keridhaan dan pahala di hadapan Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Contoh paling nyata, kalau kita datang ke sini, kalau diniatkan untuk mencari keridhaan Allah dan pahala dari Allah, diniatkan untuk ibadah, tercatat jadi ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangankan ke sini, kita datang ke rumah adik kita datang ke rumah kakak kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka akan jadi ibadah. Makanya yang namanya ibadah itu ada ibadah mahdhoh, ada yang ghair mahdhoh. Ghair mahdhoh itu ibadah yang umum, yang semua perilaku kita, keseharian kita itu dikhususkan untuk mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ke taklim, Bu, kerja saja kerja itu ibadah kalau niatnya adalah diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Kadang-kadang kan sekarang sudah salah niat, Bu. Coba sok Bu, nyekolahin anak biar apa? Biar nggak susah hidupnya nanti kalau udah tua, ya kan? Benar nggak begitu? Benar nggak itu begitu? Ya berarti salah, berarti ini mah yang di sana itu tadi, kalau di sini enggak berarti. Kalau di sana mah 99% begitu. Kadang-kadang nong sini sekolah mana aja kayak ibu pada susah sih, ibu kayak orang sekolah mah susah. Ini menyekolahin anak, ngedidik anak, niatnya biar dia tidak susah. Kalau soal itu mah Allah sudah menjamin, iya kan? Tetapi kita nyekolahin anak, ngedidik anak, bekerja, niatkan itu sebagai ibadah di hadapan Allah, maka yakin itu akan menjadi ibadah. Maka setiap tetes keringat kita, setiap tenaga yang kita keluarkan akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu dari sisi itu saja. Salah kadang-kadang. Makanya kalau saya sama anak murid bicara, Anda masuk ke sini mau apa? Biar saya jadi guru, biar saya enak nanti kerjanya, keluar dari kampus ini Anda. Gitu. Kenapa? Salah orientasi. Kita mah ingin li'a'la kalimatillah walimaradatillah, ingin mencari keridhaan Allah dan mengagungkan agama Allah. Maka yakin kalau kita sudah melakukan seperti itu, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Berbeda. Allah sudah janjikan, man salaka thariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala thariqan ilal jannah. Orang yang mau melangkahkan kaki ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah. Ibu dari rumah datang ke sini dicatat oleh Allah. Yang penting niatnya. Inni tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita langsung berangkat insya Allah. Yang penting cegah hal-hal yang akan membatalkan pahala dari amalia kita.
Yang namanya ibadah ghair mahdhah itu seluruh amal perbuatan kita yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dalam sebuah kitab Zadul Ma'ad saya ambil, bekerja untuk mencari nafkah itu adalah ibadah ghair mahdhah yang pahalanya tinggi di hadapan Allah. Tersenyum dengan orang lain, murah senyum, tidak sombong, gitu ya. Itu adalah salah satu bagian dari ibadah yang ghair mahdhah. Terus menafkahkan harta di jalan Allah, infak sedekah, itu adalah ibadah yang sifatnya ghair mahdhah, ya. Membangun sekolahan, membangun madrasah, nyumbang madrasah, itu ibadah yang ghair mahdhah. Kalau kita nyumbang aqua 1 gelas atau 1 botol, ada masjid yang sedang dibangun, kita nyumbang nih aqua, niatkan untuk beribadah, maka insya Allah ini akan melahirkan pahala bagi kita untuk selama-lamanya. 1000 perak nggak banyak kita kasihnya, tetap kasihkan niat ibadah di hadapan Allah, maka Allah akan catat man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Barang siapa di dalam Islam melakukan amal baik lalu diambil manfaat oleh orang lain, diambil manfaat oleh orang lain, diambil manfaat oleh orang lain, maka hakikatnya nanti pahalanya akan mengalir kepada kita kalau kita sudah meninggal dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu maknanya ibadah ghair mahdhah. Bahkan yang paling pokok di sini akan saya bahas adalah satu pekerjaan ibadah pekerjaan kita yang akan masuk dalam kategori ibadah mahdhah, yang kalau itu sesuai dengan tuntutan syara gampang kita lakukan, tetapi kadang-kadang kitanya terlupakan dengan niat mencari ibadahnya. Apa itu? Ini dalam Zadul Ma'ad dikatakan salah satu pekerjaan yang paling gampang untuk kita mendapatkan pahala di hadapan Allah adalah tidur kita. Nih, ya. So, kadang-kadang apa iya itu Ustadz tidurnya bisa jadi ibadah. Iya kan? Gak kerasa kita tidur dari jam 10 malam sampai jam 2 tengah malam. Harusnya itu jadi ibadah, bukan cuma dijadikan alat istirahat permin mata. Tapi bagi orang-orang yang mampu berpikir dan bertafakur di hadapan Allah, tidurnya pun akan menjadi ibadah. Dan sebaliknya, tidurnya pun ada yang menjadi siksa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya, ya. Padahal itu sok siapa yang tidak pernah tidur, ya, semua pasti pernah tidur. Tetapi apakah jadi tidurnya menjadi ibadah di hadapan Allah? Belum tentu. Tidak semua orang, pasti ada orang-orang tertentu saja, ya kan? Berkaitan dengan masalah tidur kita, Ibu, tidur yang kita laksanakan itu pertama harusnya ini menjadi pengingat kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, pernah nggak kita mau tidur tuh ya Allah ya Rabb, ya Allah menciptakan rasa ngantuk, manusia mah tidak bisa, ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika dulu saya masih muda, hutang lagi banyak, suaminya lagi gelo, susah tidur teh, nggak datang-datang, ngantuk teh, sampai saya minum obat tidur, untung nggak kelolosan tidurnya. Coba kalau Allah tidak menciptakan rasa ngantuk, iya kan? Maka di sini maknanya Allah menciptakan ngantuk itu salah satunya tidur kita harus menjadi ibadah. Pertama, terapkan kita sebagai alat untuk memahami keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya sepele, itu adalah ibadah ghair mahdhah yang bisa kita laksanakan pekerjaan sehari-hari kita, tetapi nantinya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafakur, ya, itu sama dengan tafakur, ya, mentafakuri apapun yang Allah bentuk, Allah ciptakan. Jadi tafakur sebelum muhasabah, tafakur itu
Ya, kita mau tidur itu kan tempat yang paling saat benar-benar tetap gitu ya. Itu mananya. Bahkan di sini dikatakan, coba dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-23 Allah katakan, "Wa min ayatihi manamukum bil-lail." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kamu di malam hari. Itu keagungan Allah. Itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tuh, ya, jadikan tidur kita senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala agar masuk dalam kategori ibadah mahdhah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita blok-blok saja. Padahal harusnya tidur kita menjadi selain dari istirahat tetapi menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah sudah memang menciptakan rasa tidur itu untuk memahami keagungan Allah dan juga untuk istirahat kita secara total. Ini dalam Quran surat An-Naba dikatakan, wa ja'alna naumakum subata, dan Allah menciptakan tidurmu itu untuk istirahat. Maksud saya apa? Ini kita udah usia 40 tahun guys, aja wakil pikiran. Wah, udah asar, bahkan udah mau maghrib kali. Insyaallah. Aji, tetapi banyaklah memperingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan di sini dalam An-Naba, Quran surat An-Naba ayat yang ke-9 Allah katakan, wa ja'alna naumakum subata. Dan Allah menciptakan tidurmu untuk beristirahat. Jadikan tidur kita sebagai istirahat yang total. Blak tidur wislah, utang tinggal utang, laki tinggal laki, anak tinggal anak. Kita berturut niat turut, blak tidur. Terus plong, gitu tuh maknanya seperti itu. Ya, Bu ya. Nah, bahkan Ibu, ini sih pengalaman, ini sih ilmu yang harus kita sebarkan, ya Bu ya. Bahkan pentingnya tidur itu betul penting tidur itu. Bahkan Rasulullah mensyariatkan tidur sebagai istirahat itu buat anak-anak kita yang masih sehat, yang kerjanya total, sarankan kalau habis zuhur tuh, habis sholat zuhur, mendingan istirahat, blek tidurkan minimal 10 sampai 30 menit. Ini Rasulullah yang memerintahkan. Kadang-kadang orang kerja tohpati jiwa raga, hulu dijadikan suku dijadiin hulu, kasar amat Ustaz katanya. Ya, kepala dijadiin kaki, kaki dijadiin kepala, sampai lupa istirahat aja. Nantinya insomnia, susah tidur, maka wajar, karena Rasul katakan harusnya aktivitas dari pagi sampai jam 12. Setelah sholat zuhur, istirahat dulu, minimal melonjorkan badan. Itu dalam istilah agama namanya adalah qailullah. Tidur di siang hari minimal 10 sampai 30 menit untuk istirahat kita. Qailullah. Ini dikatakan dalam sebuah hadis, qilu wa inna sayatina la taqilu. Tidurlah sekarang sebentar, karena setan tidak pernah mengambil tidur yang qailullah itu siang hari itu. 30 menit setelah sholat zuhur, istirahatkan dulu. Itu ini keutamaannya untuk biar anak kita, mantu kita itu seger sana mananya, Bu ya. Artinya, yang kedua, tidur itu sebagai tempat beristirahat kita. Ini bagian dari ibadah yang bermakna. Dan yang ketiga, ini yang paling pokok, hendaknya tidur kita selain sebagai alat untuk istirahat, tetapi masuk dalam kategori ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar tidur kita menjadi ibadah? Ikuti hayat tidurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Agar tidur kita bukan cuma sebagai istirahat saja, tetapi menjadi ibadah di hadapan Allah. Ikuti praktek Rasulullah ketika Rasulullah tidur. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidurlah dalam keadaan berwudu. Satu.
Kalau mau tidur, tidurlah dalam keadaan berwudu. Ustaz, wong laki ce ngegerayap mulu, endi nepe wudune cepene, sing nom-nom wajib, ya cepene, sing masih. Itu mah di luar itu, ya. Yang penting ketika kita mau naik kiros tempat tidur dalam keadaan berwudu. Itu makanya lakukan wudu. Sebelum tidur tuh ambil tuh air wudu kita, baru naik ke kiros, ke tempat tidur kita. Maka insya Allah nanti tidurnya akan dicatat menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah keterangan, manusia yang mau tidurnya tidak berwudu dulu, maka malaikat rahmat susah masuk, ke rumah tersebut. Susah gimana? Kecuali malaikat Israel kali ya. Ya mah gampang masuk. Iya, yang susah itu malaikat rahmat. Ya orang yang tidurnya itu tidak diawali dengan wudu dulu, malaikat susah masuk ke rumahnya. Kecuali malaikat Israel, dia mah nggak ada hambatannya. Iya. Apa artinya? Utuhlah kita. Ya, itu satu. Dari mana Ustaz keterangannya? Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 247, dan hadis riwayat Muslim nomor hadisnya 2710. Rasulullah katakan, "Idza ataita marju'aka fatawaddu'a wudu'aka lis-shalah." Masya Allah. Ya, apabila kamu akan mendatangi tempat tidurmu, kata Rasulullah, fatawaddu'a, maka berwudulah kamu, wudu'aka lis-shalah, seperti kamu wudu mau melaksanakan sholat. Satu, ya, agar tidur kita menjadi ibadah di hadapan Allah. Bayangkan kita tidur dari jam 10, kalau bangun jam 3, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam kita dapat pahala. Ya kan? Tapi kalau tanpa kita lakukan seperti itu, nggak ada artinya di hadapan Allah, tidak bernilai. Ini kadang-kadang karena ketidakpahaman kita. Maka Rasulullah katakan, Rasulullah syariatkan, tidurlah kamu sebelum tidurnya itu melaksanakan wudu terlebih dahulu, ya. Itu yang pertama. Seperti wudu mau sholat saja. Lalu yang keduanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidur kamu ingin menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang masuk dalam kategori ibadah ghair makruh adalah tidurlah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Iya, Bang boleh itu terlentang, apalagi tengkurap. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan kalau manusia tidur tengkurap itu lagi digeletikin iblis itu. Na'udzubillah, subhanallah, min dzalik. Tetapi kalau kita tidur disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidurlah kita berbaring pada sisi kanan. Berarti kan begini nih, ya Bu ya? Bukan begini, coba dirasakan. Nanti kena pernapasan itu akan luas, jantung akan bagus. Kadang-kadang kalau kita kan sekenanya baik, kadang-kadang mah sambil nonton TV, selonjong, ada suara apa? Iya, kadang-kadang mah pengalaman gitu ya. Ya Allah, nggak kedengeran dari jauh dari dapur. Ini suara apa? Barang disamprot. Ya Allah, si bokel lagi turun gitu. Ya Allah, ya gimana? Karena tertekan kan secara kesehatan. Maka Rasulullah mensyariatkan tidur dengan posisi tubuh sebelah kanan. Ustadz bisa-bisa aja Pak Haji mah kayaknya mah. Ini dalam hadis Sahih Bukhari yang tadi dilanjutkan kalimatnya, summat tojir ala syikikal aiman, maka berbaringlah kamu pada rusuk sebelah kanan. Plek tidur, sok praktekkan. Kalau tidak ada bedanya, nih kuping saya satu, potong, asal jangan dua-duanya saja. Tapi insya Allah tidak, ini mah syariat. Rasulullah sudah mempraktekkan ini. Ya, Rasul kalau tidur seperti itu dilaksanakan.
Kadang-kadang kita menggolong lah gitu ya. Ya kalau orang yang sedang hamil sih wajar saja barang Bu Haji ya. Mengabot wahnan ala wahnin wa bisu. Masyaallah orang hamil itu memang kebayang dalam Al-Qur'an pun wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan. Miring salah, coblok salah. Apalagi Bu, ibu yang pengalaman. Saya sih membuat orang susah doang tidur itu Bu. Ya. Tengkurap salah. Masya Allah kadang-kadang. Ini syariat. Rasulullah menyuruh kita untuk tidur pada posisi bahu rusuk kita yang dititiin miring posisinya. Yuk praktekkan. Insya Allah akan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saya ambil dari kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim. Ya, hadisnya kalau hadis saya ambil hadis yang sahih. Dalam pengertian tidak diragukan lagi kebenarannya. Insya Allah, ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tidur agar menjadi ibadah itu tidurlah sebelum tidurnya kita berwudu dulu. Yang kedua posisi tidur kita berada pada posisi rusuk sebelah kanan. Lalu yang ketiganya kata Rasulullah sebisa mungkin membiasakan tidur di awal malam jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Agar tidur kita menjadi ibadah, tidurlah di awal malam agar tidur kita itu menjadi ibadah di hadapan Allah. Tidur di awal malam ya, kalau itu kita tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Ingatkan Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jelas ya akan berbahagia orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni mereka-mereka manusia-manusia, orang-orang yang beriman yang tidak melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan laga yang tidak bermanfaat. Maka disyariatkan oleh Rasulullah agar tidur kita menjadi ibadah, tidurlah di awal malam. Ya, di awal malam ya, bisa dikatakan di awal malam jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Ini dari mana sumbernya? Dalam Sahih Bukhari lagi, dalam hadisnya Ibu dikatakan kana yakrahun naum qabla al-isya wal hadisa ba'daha. Masya Allah, ini perbuatan kita kadang-kadang ada tidur sudah sholat isya nggak langsung tidur, ngerumpi dulu. Bapak apa? Si mbok ibu mah tadi beli emas segede rantai kapal, baik. Kita naik kapan gua? Udah sholat isya itu padahal Rasul katakan tadi apa? Tidur di awal malam tapi tentu setelah sholat isya dulu. Ya, Rasul katakan karena sesungguhnya Rasul yang rohu membenci yang rohu makruh, membenci Rasulullah an-naumu qabla isya, tidur sebelum sholat isya. Lalu dilanjut lagi wal hadisa ba'daha, dan bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol setelahnya tanpa ada manfaatnya. Jelas di sini dikatakan. Tuh, ini bukan kata Pak Haji Ujah, tapi hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ibu-ibu ya sholat isyanya mah biasa awal waktu lah, sholatnya beres sholat isya. Tapi sholat isyanya wis sedengat kedipit nonton iki lagi kontes dangdut, Liga Dangdut Indonesia. Barang mantul, orang kerasa jam 11. Kagol sedenget maning jam 12 ke beres dihantem barang 10 menit mau beres belum ketiduran di situ. Barang bangun mataharinya udah terbit. Ini hati-hati di sini dikatakan ya.
atau tidak juga nonton, ngobrolin yang lain-lain dulu. Padahal Rasul katakan yang Rasulullah benci an-naumu qabla isya, tidur sebelum sholat isya, wal haditsu ba'daha, dan ngobrol-ngobrol setelah melakukan sholat isya itu. Maka diupayakan kalau kita ingin tidur kita menjadi ibadah, terapkan seperti ini. Kalau ibu-ibu mah tidak mungkin, anak-anak kita coba sok yang bujangan kadang-kadang. Ya Bu ya, Masya Allah, Bu sholat isya atau tidak atau belum kadang-kadang. Iya sih sambil ngeronda, iya, tapi nya jeplek apa kan? Masya Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Belum sholat isya, waduh, ada tidur masih sore-sore, bangun jam 3 gak ke kamar mandi dulu ngambil wudhu, langsung trek nyalain TV-nya lagi Liga Champions sepak bola. Allahu Akbar, tahrim. Anak-anak kita kadang-kadang mah belum masuk ke kamar tidur, barang diketok-ketok udah tangi-tangi, bangun udah pagi-pagi, dosa kita. Itu makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditsu ba'daha. Rasul sangat benci orang-orang yang tidur sebelum sholat isya. Walaupun kita ada etikat niat, Pak Ustadz saya mah suka bangun nanti malam kagol misalkan. Ya kalau memang kita masih bisa memastikan akan bangun ya gak apa-apa, langsung maka aturan. Tetapi lebih baik ikhtiyat, kehati-hatian kita, lebih baik kita sholat isya dulu. Nanti sholat tatawunya, sholat sunatnya kita kerjakan setelah isya. Iya, maknanya seperti itu bisa. Tapi kalau yakin, hakul yakin di dalam hati nanti kita pasti bangun, sok mangga katuran. Tetapi yang namanya nyawa kan tidak siapa yang tahu, ya kan? Nah, belum sholat isya lagi tidur tiba-tiba hilang secara keseluruhan. Belum sholat isya, anak nggak tahu, suami nggak tahu, sholat nggak sholatnya kita ke bawah mati, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk ikhtiyar lebih baik kita dahulukan saja. Lanjut. So, Abdullah dilanjut. Baru ketiga tuh ya. Ketiga tuh yang pertama wudu sebelum tidur. Yang kedua kita usahakan tidurnya dalam posisi yang miring ke kanan. Yang ketiganya usahakan kita sholat isya dulu, dan setelah sholat isyanya kalaupun mau bercengkrama ngobrol-ngobrol tidak usah sampai larut malam. Itu upayakan. Yang keempatnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Quran surat An-Nas sebanyak 1 kali. Setelah itu mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau sebanyak 3 kali. Oh, dipahami tidak? Ya. Jadi sebelum tidurnya kita baca dulu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 1 kali. Lalu kemudian kita usapkan, tiupkan tangan kita, ditiup, diusapkan seluruh kujur tubuh kita sebanyak 3 kali yang bisa dijangkau semuanya. Kita usap-usap. Ustadz, apakah sebelum kita berbaring? Itu mah terserah. Utamanya dalam posisi kita sedang berbaring. Berbaringnya ke kanan tadi. Kita carinya fadhailul amal, keutamaan amal di hadapan Allah, agar tidur kita menjadi ibadah di hadapan Allah. Maka Rasul mensyariatkan seperti ini, dikatakan ya, sebelum tidur itu setelah kita posisinya sudah wudu, kitanya sudah sholat, naik ke tempat tidur, sudah berbaring, satukan tangan kita, baca Quran surat Al-Ikhlas, Allahu Ahad ila akhir ayat, baca surat Al-Falaq ila akhir ayat, baca surat An-Nas ila akhir ayat, lalu kemudian tiupkan 3 kali, diusapkan ke seluruh tubuh kita sebanyak 3 kali, diusap-usap. Itu maknanya ya. Ustaz, itu dari mana sumbernya? Ini dikatakan kana idza awwal ila firashihi kula lailatin jama'a kafaihi
Rasulullah kalau mau tidur setiap malam kulalailatin jama'a kafaihi, menyatukan tangannya. Berarti kan begini, ya. Jama'a kafaihi, thumma nafasa fiha fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul huwa a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi. Berarti dari kepala dulu diusapnya itu tadi, ya. Ya dari sini, dari kepala, yamsahu ala ra'sihi wa wajhihi, kemudian ke muka, ya, wa ma aqbala min jasadihi, dan semua yang bisa terjangkau dengan tangannya, tubuh, ya, yang alu dzalika salasata marratin, melakukan perbuatan itu sebanyak 3 kali. Bisa dipahami ya Bu ya, insyaallah kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan tidur kita menjadi ibadah di hadapan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah maka yang hakikatnya sama, ya, hakikatnya sama, tapi fadhailul amalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ini hayat, ya, hukum yang diatur hayatnya seperti ini. Contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah, ikuti dan ambil pelajaran untuk kamu. Dan apa yang dicegah oleh Rasulullah, jauhi dan hindarkan dalam kehidupan kamu. Maka insya Allah kita menjadi bagian orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baru ke semangga. Iya. Kalau masih memungkinkan kita laksanakan lagi, ya Bu ya. Sebelum kita hilang ingatannya, kita masih ingat, lakukan lagi. Ya Ustaz, bagaimana kalau bapaknya nepuki baik? Katanya, ya itu mah sudah sudah gitu beres. Ya kalau itu mah lain dulu, itu mah. Berarti kalau kan ada lagi syariat disunahkan, kita diupayakan jangan dalam posisi tidur itu sedang janabah. Ya kan disunahkan juga kita posisi tidur itu tidak boleh dalam keadaan yang junub. Berarti sudah tuh ngelingker-lingker sama suami, ya mandi dulu, tidur wudu lagi, baru di situ kita sudah tuntaslah semua pekerjaan yang namanya pekerjaan ibu-ibu. Ya, itu maknanya. Kata Bu Haji, syukur sih, syukur katanya. Masih sore ya, iya. Tuh, ngelingkernya masih sore katanya. Masya Allah, ya. Itu yang keberapa tadi Ibu? Yang keempat, ya. Ini waktunya masih ada nggak? Habis kayaknya Maya. Masya Allah, hah? Masih cukup? Satu lagi, ini masih banyak, nanti ada waktu yang dilarang untuk tidur. Apa itu yang dilarang-larang? Kadang-kadang Masya Allah pengen sugi, pengen anaknya bagus ya. Kita subuhnya meremani. Nanti kita bahas deh pada kesempatan yang lain. Ada banyak ya waktu-waktunya itu. Kalau tidak salah yang saya tulis di sini pun ada berapa ini ya. Ya, nantilah kita bahas. Tapi setidaknya ini hayat ketika kita mau tidur. Setelah baca tadi, yang kelimanya kita disyariatkan oleh Rasulullah membaca ayat kursi sebelum tidur. Ini berapa kali Ustaz? Ini disyariatkannya sebanyak 3 kali. Ya, Insya Allah sebetulnya ini sudah kita praktekkan. Khawatir ada yang lupa, kadang-kadang kita ingatkan kembali, gitu ya Bu ya. Itu aja sebetulnya ya. Yang kelimanya itu adalah upayakan sebelum tidur itu kita membaca ayat kursi, karena ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih Bukhari lagi ya. Idza awaita ila firasihi faqra ayatal kursi. Barang siapa orang yang mau tidurnya membaca ayat kursi, la yazala alaika minallahi hafid, artinya tidak akan ditinggalkan oleh Allah, dalam pengertian terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqrabuka syaitan, dan tidak akan didekati oleh syaitan, laknatullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Jadi itu hayatnya. Maka insya Allah kalau kita sudah seperti ini, tidur kita selain sebagai istirahat, itu pun akan menjadi ibadah di hadapan Allah karena kita mengikuti sunnah Rasul. Ibu puasa Senin Kamis ikut siapa? Ikut Rasulullah, karena itu sunnah Rasul. Ini juga sama sunnah Rasul. Kalau Rasul melaksanakan, kita mengikuti, insya Allah mendapatkan pahala di hadapan Allah. Puasa mah berat, nahan makan minum siang hari. Ini ketika tidur, siapa yang tidak pernah? Semuanya tidur, tetapi tidak semua orang tidur akan menjadi sebagai istirahat dan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kelimanya membaca ayat kursi, yang keenamnya adalah bacaan sebelum tidur. Itu tentu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan yang lain. Sekali lagi, kalau ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.